Jadi dulu tuh saya menerapkan investasi itu di awal. Ada 2 kepala nih, sama itu yang ngatur suami malahan sekarang. Saya cuma pengen nunjuk, pengen itu. Yang bayarin suami, kan suami yang ngatur keuangan. Ini sekarang. menarik nih teman-teman nih. Menarik kan, kayak Tapi untuk perbedaan penghasilan ini bagaimana sih bisa memanage biar tetap harmonis? nah itu mas, saya juga itu yang saya rasain sebelum saya ngatur ini. Yang pertama itu saya di Tarakan, pindah mutasi kanwil ke Samarinda. Saya mencoba, ini juga masih proses belajar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke BCku Radio, suara integritas para jiwa muda. Iya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Wahyu Marciana, tapi panggilannya Nana. Mungkin Mas Roman. Baik, Sobat Basiku Radio, perkenalkan nama saya Imaduddin Abdurrahman. Kami dari Bea Cukai Kudus sudah diperkenalkan tadi. Sebelah saya ada Mbak Wahyu Marciana yang kita sapa sehari-hari dengan Mbak Nana, yang kali ini ingin membagikan pengalamannya tentang bagaimana mengatur keuangan dalam rumah tangga. Oke. Langsung ya ini Mas ya. Boleh. Oke, Mbak Nana, boleh dong diceritain. Berhubung saya di sini kan baru, pengen tahu Mbak Nana ini sebelumnya di kantor Kudus ini di kantor mana itu? Oh, sebelum di kantor Kudus sih saya di Semarang Mas. Ini udah kantor keempat saya, Mas. Kayaknya dengan umur semuda saya, ini 4 kantor tuh sangat luar biasa ya. Yang pertama itu saya di Tarakan 3,5 tahun, terus kemudian pindah mutasi kanwil ke Samarinda 1 tahunan, kemudian ngajuin waktu di Samarinda saya nikah tuh, terus habis itu kan suami di Kudus. Nah, saya ajuin mutasi ikut suami, saya tembusnya di Semarang. Oh iya. Semarang itu posisi saya hamil. Terus waktu hamil 7 bulan saya beraniin lagi ngajuin lagi mutasi tingkat kanwil. Akhirnya bisa ya. Akhirnya tembus di sini, alhamdulillah sesuai dengan keinginan. Akhirnya bisa kumpul dengan keluarga, dekat dengan suami, enak nih. Iya. Oke, Mbak Nana, saya jadi pengen tahu nih. Kita tadi kan awalnya mau membahas mengenai masalah bagaimana mengatur keuangan dalam rumah tangga ya. Ada satu hal yang menelisik dalam pikiran saya. Ketika Mbak Nana masih sebelum menikah, bagaimana cara Mbak Nana bisa mengatur keuangan dan bagaimana cara Mbak Nana juga mengatur keuangan setelah menikah? Apakah ada perbedaannya gitu? Boleh dong diceritain, di-sharing ke kita? Iya, saya kayak ini lebih share pengalaman aja ya, karena ya tiap orang punya pemikiran masing-masing, terus juga keinginannya juga masing-masing, terus kebutuhannya juga masing-masing. Nah, jadi ini preferensi menurut saya. Kalau saya sendiri dulu waktu sebelum nikah mungkin ya hampir sama sih, soalnya saya kayak sounding ke suami saya, gini loh saya kalau ngatur keuangan gitu. Terus beliaunya juga ya walaupun nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin gitu juga masih selaras dengan apa yang saya inginkan gitu. Iya. Yang mungkin kalau dulu ya, tapi tidak terstruktur saat ini malahan. Dulu waktu ya single itu udah ya kita pemikiran sendiri, mau apa-apa pengen ya tinggal beli, atau mau keinginan apapun ya. Anak muda apalagi ya, anak muda belum nikah, pengen liburan oke, pengen jajan apa oke, terus ya setelah nikah ya kan beda lagi. Tapi ya hampir sama sih, tapi pokoknya dari dulu tuh saya menerapkan investasi itu di awal. Jadi nabung mau ke tabungan biasa ataupun mau beli emas atau something ya bentuknya investasi lah. Itu saya ambilnya di depan. Setelah mungkin
kalau kita kan gajian rutin nih sebagai PNS ya, PNS Kemenkyu Bea Cukai. Jadi kalau setelah dapat gaji nih sama take home pay secara penuh gitu, langsung dikurangin di awal. Bukan dikurangin sih, dibudgetin di awal buat investasi dulu. Yang penting tiap bulan tuh ada investasinya. Mungkin ya kalau dulu tuh paling sekitar 30-40%-an lah dari take home pay ya. Waktu muda dulu masih belum nikah. Ya. Sekarang masih muda sih soalnya. Merasa tua kali ya. Iya, kan suara para jiwa muda ini. Ya, sobat cuciku kan, sobat buku radio kan jiwa muda semuanya ya. Jadi kalau dulu ya itu ambil di depan, terus habis itu sisanya habisin nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting di awal tuh udah investasi dan udah tenang gitu, tetap nambah juga tiap bulan. Jadi nggak yang semuanya buat jajan, buat foya-foya gitu, nggak. Kita tetap ada saving lah utamanya. Ada juga buat mungkin dianggarin juga buat orang tua di awal. Kadang kan juga ya untuk keperluan keluarga lah. Tuh. Terus setelahnya baru buat kita semua gitu. Oke. Kalau setelah berumah tangga gimana nih? Tadi kan ketika single kan ya. Ada 2 kepala nih. Tentu aja dengan latar belakang yang berbeda. Terus untuk menuju tujuan keuangan yang harusnya sama kan. Setelah nikah kan tujuan keuangan biasanya ya tujuan keuangan keluarga, bukan tujuan keuangan pribadi lagi. Iya. Jadi ya kita harus nyatuin dulu nih mindset kita berdua. Awal-awal nikah juga belum terstruktur sekarang sih kan. Suami punya gaji sendiri, saya punya gaji sendiri gitu kan. Awalnya juga saya masih menerapkan cara yang lama tanpa komunikasi lebih lanjut gitu sama beliau. Kayak kita cuma bagi-bagi, ini gaji kamu buat bayar listrik, air, terus dan lain-lain, terus gaji aku buat investasi dan kemudian untuk ya keperluan yang online gitu. Jadi kayak pembagiannya tapi tidak pasti gitu loh Mas, kayak iya gajimu buat ini, gajiku buat ini gitu toh. Terus setelah berjalannya waktu tuh kayak nggak selaras gitu, kayak ada yang miss gitulah. Terus ya walaupun investasi juga tetap jalan, kita saling tahu ini kita punya tabungan segini nih gitu. Terus ya kemudian baru beberapa bulan yang lalu lah, sebelumnya kan dari investasi itu juga alhamdulillah kita udah beli tanah, alhamdulillah. Terus mobil second juga kita udah ya walaupun second ya tapi udah alhamdulillah banget kita udah beli dengan ya jerih payah kita lah ya, jerih payah kita ngumpulin bareng gitu ya alhamdulillah. Terus ini ya masih progres untuk nabung lagi buat bangun rumah insyaallah ya, semoga lancar ya udah tabungannya. Ya bukannya pamer ya, tapi udah yang utama dulu itu kita utama daftar haji dulu sih, itu kan kewajiban kita kan. Nah itu kalau jadi kita yang utama dulu, pertama tujuan keuangan kita dari investasi awal itu kewajiban kita yaitu haji dulu. Nah setelah udah dapat kuota haji baru kita nabung lagi buat beli tanah itu. Kemudian setelah tanah dapat baru kita mobil baru mobil dapat kita usaha lagi buat mau bangun dari tanah tersebut ya. Dikit-dikit yang penting kita konsisten lah biar beneran tujuan keuangannya tercapai semua. Tapi ya selain itu juga kan tujuan keuangan nggak cuma itu toh gitu, kayak ada pendidikan anak, kemudian ada pensiun, kemudian dana liburan itu juga penting itu. Dana liburan tuh nggak bisa yang kita dapat bonus langsung liburan gitu, juga kayak gimana gitu gak sih. Mending kita kumpulin, jadi kalau hilang tuh nggak emang itu tujuannya buat liburan, bukan buat yang lain. Jadi kalau langsung hilang pun ya udah emang itu tujuannya buat itu, kita juga nggak terlalu kehilangan banget lah uang itu, karena emang tujuannya sudah jelas gitu.
Kemudian mungkin kalau yang investasi itu kan sendiri di awal. Sekarang kalau saya sendiri, keluarga saya itu sekarang menerapkan awal tuh investasi dari gaji saya sekitar, kan udah ketambahan gaji suami juga, untungnya juga udah nambah juga. Terus gaji saya hampir 50%-an lebih lah, sekitar 70%-an dari gaji saya itu saya investasikan di awal, kemudian sisanya saya masukin ke rekening bersama. Nah, dari rekening bersama itu sama suami juga, suami dapat gaji terus langsung dimasukin ke rekening bersama. Nah, dari rekening bersama itu yang ngatur suami malahan sekarang. Jadi saya udah tinggal leha-leha, kalau mau makan di luar juga yang bayarin suami. Udah kayak pacaran lah malahan, malah seneng sekarang, kayak udah nggak perlu mikir-mikir apa kebutuhan apa. Kalau mau umpamanya mau ke pasar pun juga ngajak suami, jadi suami yang bayarin, saya cuma pengen nunjuk, pengen itu yang bayarin suami, kan suami yang ngatur keuangan. Ini sekarang menarik nih teman-teman nih. Menarik kan, kayak jadi kita juga nggak, maksudnya sebagai wanita tuh kan ya yang bertugas sebagai pengatur dalam rumah tangga kan lebih ke sosok suami ya. Terus di lain itu juga kayak mengatur, melindungi, kayak memfasilitasi, itu kan tugas suami ya. Jadi saya mencoba, ini juga masih proses belajar sih kan. Dulu apa-apa uang saya maksudnya tanpa bilang ke suami mau belanja apa aja, tinggal langsung check out. Ya, merasa karena ini gaji saya juga ya. Iya kan, maksudnya punya uang sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kayak ya emang ini uangku, mau aku belanjain ya terserah. Tapi kayak sekarang tuh apa-apa harus minta suami dulu, tapi ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya lebih ke, jadi suami itu kayak ngasih ke kita, ngasih nafkah ke kita gitu loh. Aku rasanya gitu ya, itu kan insight dari keluarga aku udah belajar sih. Maksudnya ini juga masih proses belajar, belum yang sepenuhnya terkendali kayak gitu. Tapi dengan program kayak gini aku ngerasa lebih nyaman, lebih terstruktur lah, apa hubungan kita juga malah lebih romantis juga kita. Jadi alhamdulillah ya. Jadi menarik ini. Jadi ada nih pengalaman dari beberapa orang yang antara suami istri ini sama-sama berpenghasilan lah katakannya. Yang suami ini adalah karyawan, sedangkan istrinya nih dia pengusaha. Di sini ada sedikit kisah menarik. Kayak sepertinya berbanding terbalik dengan yang Mbak Nana ceritakan ya. Sama-sama berpenghasilan, saling menopang, jadi makin romantis gitu. Ini yang suaminya justru malah merasa insecure. Ya karena menurut beliau pengalamannya penghasilan saya itu nggak seberapa dibanding istri saya. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau menurut Mbak Nana untuk teman-teman yang seperti ini atau siapapun di luar sana yang kondisinya seperti ini, ada nggak tipsnya bagaimana menjaga hubungan keluarga ini tetap romantis, tetap harmonis gitu, meskipun ada perbedaan yang misalkan dalam hal penghasilan. Masih banyak hal lain sih yang bisa membuat hubungan kurang harmonis. Tapi untuk perbedaan penghasilan ini bagaimana sih bisa memanage biar tetap harmonis? Nah itu Mas, saya juga itu yang saya rasain sebelum saya ngatur ini. Nah itu kayak suami tuh kayak ngerasa, aku kok gini ya, maksudnya aku kan harusnya suami nih, harusnya ngasih ke istri, nafkahin istri, tapi kok kayak aku yang sering diberi sama istri. Dia ngerasa kayak gitu, kayak ya kayak makan di luar akhirnya aku yang bayarin. Kayak ya bukan aku yang bayarin sih, tapi ya emang dari kadang dia yang bayarin, aku yang bayarin, tapi aku lebih sering yang bayarin. Terus kemudian di lain sisi juga kayak apa ya, mau beli apa-apa, kayak beli di supermarket gitu juga pakai rekeningku gitu. Kayak dulu tuh makanya dari rekening suami cuma buat kan kita ada anak nih, terus buat ngasuh anak kan ngasih ke yang ngasuh juga. Nah itu tanggung jawab suami. Terus habis itu
untuk air dan listrik itu tanggung jawab suami juga, dan pokoknya yang kebutuhan primer, benar-benar primer lah, nah itu suami. Nah sedangkan yang untuk kebutuhan jajan-jajan, jalan-jalan tuh dari aku. Jadi kayak kerasa banget kan suami tuh kayak apa-apa kemana-mana aku dibayarin istri gitu. Makanya di titik itu tuh kita ngerasa sama-sama kok gini ya, kayak sama-sama apa ya, hubungan kita tuh kayak datar gitu loh mas. Kayak kurang ada harmonis. iya, maksudnya kurang ada romansanya gitu loh. Nah ini Mbak yang ingin saya tanya kan, gimana sih Ya itu. untuk memperbaiki kondisi seperti itu, berubah menjadi lebih, ya udah deh, kita nggak usah mikirin kayak gitu, kita jalanin sebaik mungkin gitu, biar jadi romantis. Tipsnya gimana dari Mbak Nana? Dari saya sendiri ya, yang setelah saya jalan ini yaitu pertama karena saya dapat suatu ilmu lah. Di Instagram ada seorang influencer namanya siapa ya, saya lupa, pokoknya namanya Mbak Kintari kalau nggak salah. Yaitu dia tuh membagikan apa ya, itu teori maskulin dan feminin. Jadi